Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pernahkah kamu membayangkan seorang tahanan politik yang kelak berdiri di podium kemerdekaan dan mengguncang dunia dengan satu kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Inilah kisah Soekarno dan kisah perjuangannya. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Hindia Belanda. Nama aslinya Kusno. Namun karena sering sakit, ia diberi nama baru, Soekarno, nama seorang ksatria dalam kisah pewayangan. Ia lahir dari keluarga guru dan tumbuh di tengah suasana penjajahan. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan ketidakadilan dan dari sanalah semangat melawannya tumbuh. Di usia 15 tahun, Soekarno menempuh pendidikan di Hogere Burger School di Surabaya. Di sana ia tinggal di rumah Cokro Aminoto, tokoh besar Sarekat Islam. Dari rumah itulah Soekarno menyerap pemikiran kebangsaan, sosialisme, hingga Islam politik. Tahun 1921 ia lulus dan melanjutkan ke Teknische Hogeschool di Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia melalui jalan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Soekarno ditangkap oleh Belanda pada 29 Desember 1929 dan menulis pembelaan legendaris Indonesia Menggugat. Setelah dipenjara di Sukamiskin, ia dibebaskan pada 1931, namun kembali dibuang ke ND pada 1933, lalu dipindahkan ke Bengkulu pada 1938. Dalam pengasingan itu, Soekarno tak berhenti berpikir dan menulis. Di Bengkulu, ia bertemu Fatmawati yang kelak menjadi istrinya dan penjahit bendera pusaka. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia, Soekarno dibebaskan dan diberi peran penting dalam pemerintahan militer Jepang. Meski banyak dikritik karena dianggap kolaborator, ia justru memanfaatkan situasi untuk menyuarakan kemerdekaan dan membentuk struktur bangsa merdeka. Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945 saat Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia pun diangkat menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Meski merdeka, Indonesia masih harus berjuang melawan agresi Belanda melalui diplomasi dan senjata dari perundingan Linggarjati hingga konferensi Meja Bundar. Setelah pengakuan kedaulatan, sistem demokrasi parlementer diterapkan. Namun, kondisi politik tak stabil. Soekarno mulai kecewa dan mendorong konsep demokrasi terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945. Ia memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin dan menyatukan 3 kekuatan besar dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 mengguncang negeri. 6 jenderal terbunuh dan kekuasaan mulai bergeser ke tangan militer di bawah Letjen Soeharto. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Super Semar memberikan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. Tahun 1967, MPR secara resmi mencabut mandatnya sebagai presiden. Ia ditempatkan dalam tahanan rumah dan disingkirkan dari panggung politik. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta dalam pengawasan ketat. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Kini nama Soekarno dikenang bukan hanya sebagai presiden pertama, tapi sebagai bapak bangsa, orator revolusioner, pemimpin ideologis, dan simbol keberanian melawan penjajahan. Gagasannya tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial masih bergema dalam dasar negara hingga hari ini.